Baik semuanya, shalom, selamat pagi semuanya rekan-rekan muda, anak-anak muda. Ya, saya duduk di sini, saya berdiri di tempat ini, saya jadi mengingat apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Ya, tapi sebelum saya memulainya, mungkin rekan-rekan muda, teman-teman, ada yang sudah kenal dengan saya enggak? Ada yang sudah sering lihat saya? Oh sering, lihatnya di sana. Ya kan? Jarang mampir ke sini gitu. Iya, karena saya memang nggak diminta, nggak diundang ya. Tapi jangan kasih tahu KAG. Kalian manggilnya Kak apa? Kak. KAG ya. Oke, biar lebih relationship-nya lebih dekat gitu ya daripada panggil Om. Ya. KAG ya. Dan saya kebetulan memang hari ini saya tidak bisa ikut bersama-sama dengan para pemimpin karena memang saya sudah beritahu kepada mereka setahun yang lalu acara itu saya bilang saya nggak bisa berjoin dengan kalian untuk pergi refreshing dalam fellowship PA karena saya nggak bisa join, makanya saya diminta kamu isi di youth. Ya, saya sebelumnya juga sudah pernah isi youth pada saat itu zaman dulu ya, tapi kali ini saya melihat rekan-rekan semuanya tentu wajah-wajahnya sudah berubah. Pengertian berubah itu artinya Anda sudah bertumbuh ya kan. Mungkin dulu waktu saya ketemu dengan Anda itu teman-teman mungkin masih di sekolah, statusnya masih SMP, tapi mungkin sekarang sudah statusnya SMA, atau mungkin yang sudah kuliah tapi sudah selesai gitu ya. Kenalkan, nama saya Kalbeng. Kalau yang belum kenal, yang belum pernah lihat saya gitu ya, saya punya memang nama saya unik ya, sulit kalau misalnya nggak kenal apa misalnya menuliskan nama saya itu suka yang salah-salah gitu ya. Nama saya unik sekali gitu. Artinya apa saya nggak tahu, itu karena pemberian daripada orang tua saya. Tapi kalau nama anak saya yang tiga-tiganya saya berikan, begitu saya berikan nama anak saya yang tiga-tiganya saya berdoa kepada Tuhan supaya nama itu mencerminkan dia. Jadi saya punya satu istri, ingat, istri. Kalau bahasa Inggrisnya namanya istri, bukan berarti tiga, tapi istri cuma satu-satunya ya. Nanti rekan-rekan muda, anak-anak muda tempat ini juga kita nanti suatu saat juga hanya cuma punya satu suami ataupun istri. Dan saya dikaruniakan oleh Tuhan 3 orang anak. Satu sudah selesai kuliah dan dia sudah bekerja. Satu lagi dia kuliah di Malang. Dan satu lagi dia ada di tengah-tengah kita. Siapakah dia? Jadi dia akan mendengar bapaknya untuk khotbah gitu ya. Dan saya bersyukur sebelum bapaknya khotbah adalah saya seorang pemimpin, tapi sering bagikan firman di dalam komsel ya. Tapi saya nggak pernah bagikan firman kepada anak saya. Kalau ini kesaksian nih. Dan saya mengerti loh, anak saya itu kan bertumbuh untuk menjadi seorang generasi muda yang akan bertumbuh untuk dia kenal firman. Nah, saya sebagai orang tua itu nggak pernah berikan firman. Saya sadar setelah belum lama ini ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, saya sadar anak saya butuh firman Tuhan. Setiap pagi kalau saya dapat firman Tuhan, saya bagikan juga kepada kelompok saya dan juga saya bagikan kepada 3 orang anak saya. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, hari ini temanya saya ambil ya, saya mencoba untuk bersama dengan teman-teman semuanya supaya juga ini gimana lainnya ya. Oke, sambil disiapin ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya ingin membuat simulasi dulu. Saya ada bawa alat peraga ya, mudah-mudahan waktu saya cukup. Sekarang tepat jam 10, saya ada bawa alat peraga. Ini apa nih? Tusuk gigi gitu. Oke, saya minta 3 orang lah. 3 orang yang bersedia untuk membantu saya, cukup untuk berdiri saja di tempat, atau saya tunjuk aja biar cepat ya. Yang ini 1 wanita, saya butuh 1 wanita, saya butuh 2 orang pria. Nah, ini yang pakai rompi nggak mau ah. Kamu 1. Saya juga nggak mau tunjuk anak saya tunjuk kamu aja. Oke. Masing-masing saya berikan 1. Oke, di tempat. Mau maju ke depan boleh? Wah, bagus yuk. Maju ke depan boleh ya. Saya appreciate ya, teman-teman berani untuk maju ke depan ya, ngadap teman-temannya. Pegang 1. Kamu pegang 1 juga. Dan kamu pegang 1 juga. Ya, oke. Ini instruksi saya. Ya. Teman-teman semuanya ya, dipegang. Kemudian dengan 2 tangannya seperti begini. Oke? Dalam hitung ganjang 1, 2, 3, katakan tusuk gigi ini. 1, 2, 3. Rasanya? Gampang. Oke, good. Jawaban yang luar biasa, jawaban yang jujur, jawaban yang tepat adalah mereka berkata,
bahwa itu gampang. It's easy. Oke. Sekarang saya akan berikan satu lagi kepada mereka. Oke, sekarang kamu pegang ini. Sekarang kamu pegang yang ini juga. Sekarang kamu pegang yang ini juga. Oke, perhatikan baik-baik. Ini instruksi saya. Ya. Dengan posisi pegang yang seperti tadi juga. Dalam hitungan yang ketiga, lakukan hal yang sama. Patahkan tusuk gigi yang sudah saya berikan itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nggak bisa. Nggak kuat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bantu saya. Silakan duduk ya. Luar biasa. Yang pertama jawabannya so kompak sama semua. Gampang. Easy. Oke. Yang kedua, susah. Nggak bisa. Lama sih. Saya berikan simulasi ini cerita tentang apa? Waktu satu, waktu kita sendiri, waktu kita apa? Kalau misalnya loneliness itu gampang gampang kan? Tapi pada saat kita bersama-sama berkumpul, gampang nggak? Gampang. Waktu kita bersama-sama gampang nggak? Waktu kita banyak itu gimana? Susah. Waktu kita banyak itu susah. Waktu kita berkumpul bersama-sama bagaimana? Susah. Sulit. Itulah waktu kita bersama-sama sulit untuk dikalahkan. Judul hari ini saya berikan tema, saya mencoba untuk masuk kepada teman-teman semuanya. Gaul Gi? Ya, gaul Gi gitu loh. Saya mencoba bahasa teman-teman semuanya karena kalau bahasa saya adalah bagaimana membangun hubungan. Ih berat bener kak judulnya. Saya aja dengarnya udah stres. Tapi kalau begini teman-teman juga asik. Nah, saya lihat di sini teman-teman semuanya ini mirip loh seperti dulu waktu saya. Saya itu bertobat itu sama usianya seperti teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau saya bertobat itu udah kakak, udah tua-tua, udah om-om, baru kenal Tuhan. Enggak. Saya kenal Tuhan Yesus Kristus itu persis umurnya seperti teman-teman semuanya. Tepatnya yaitu kelas 2 SMA. Kalau dulu sekarang ya SMA ya, 2 ya. Jadi anak saya Darren yang paling kecil ini dia baru mau naik ke SMA tingkat 1. Jadi saya bertobat kenal Yesus itu kelas 2 SMA. Persis seperti teman-teman kalau lagi duduk begini. Sebelah sini ada wanitanya, sebelah sini ada laki-lakinya. Kok laki-lakinya nggak ada yang duduk sini, takut ya? Takutnya apa? Sama. Zaman dulu juga saya kalau misalnya ada duduk sini, siswi gitu. Nah, tadi deklarasi firman-Nya apa? Bahwa hubungan kami didasarkan atas kemurnian dan ketulusan hubungan di dalam Tuhan. Nah, saya mau ajar teman-teman semuanya yaitu bagaimana kita membangun hubungan. Tapi ini bukan hubungan antara lawan jenis, bukan. Nanti sesi berikutnya ada Kak Agi nanti yang mau menyampaikannya atau bagaimanapun juga. Tapi bagaimana kita membangun hubungan rekan-rekan muda? Karena Anda, rekan-rekan muda, Anda itu masih punya usia yang akan panjang untuk banyak bertemu dengan orang. Jadi saya melihat di sini, saya lihat rekan-rekan muda, ini ada yang tertunduk, ada yang malu. Itu sama persis seperti saya dulu. Kenapa? Karena di keluarga saya nih, ya, itu zaman dulu itu nggak pernah yang namanya kita itu anak diperkenalkan, dipuji, ya kan? Oh kamu cantik sekali, kamu ganteng, kamu anak papa yang luar biasa. Oh kamu hebat, itu jarang untuk saya. Apalagi kebetulan saya itu orang daerah. Saya ini orang daerah loh. Kalau ada yang nggak tahu, kalau misalnya dari bahasa saya pasti nggak tahu saya orang daerah. Saya itu orang daerah yang di ujung sana, yang jauh banget. Nah, saya waktu seperti teman-teman semuanya yang ada, yang saya terima itu adalah, ya kamu mah nggak ada apa-apanya. Kamu mah hitam, kecil, kurus. Jadi dulu saya itu kecil. Jadi di antara teman-teman semuanya itu saya badannya mungil sendiri, kecil. Udah kecil, kurus lagi. Sampai sekarang juga masih kurus sih. Cuma agak menonjolnya di sini karena usia. Disembunyikan dulu. Ya.
kecil, kurus, hitam. Kenapa hitam? Karena keluyuran mulu, main mulu. Zaman dulu saya tuh nggak pakai gadget, ya. Nggak pakai HP gitu loh ya. Kalau HP katanya apa? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah dulu saya nggak punya seperti ini. Yang ada game. Dan kita suka main di luar. Nah saya kalau main di luar, badan saya hitam semua, ya. Jadi saya bilang kecil, kurus, hitam, terakhir hidup lagi. Saya bertumbuh menjadi seorang anak yang agak malu, tertunduk, nggak berani natap orang, nggak berani lihat orang, segala macam gitu. Sampai akhirnya saya kenal dengan Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan. Siapapun Anda, mau besar, mau kecil, mau kurus, mau tinggi, mau gemuk, mau apapun juga, mau hitam, mau putih, mau ganteng, mau enggak, mau kurang ganteng sedikit, sedang ganteng, ya kan, minimal ganteng, nggak masalah, gitu. Ya? Semuanya adalah ciptaan Tuhan yang unik dan luar biasa. Dan kita semua ciptaan Tuhan tuh, mari gaul kita gaul dengan hati yang tulus. Oke. Sebelum melempet kemana-mana, saya lihat contekan saya dulu, nanti ngawur kemana-mana, ya. Sehingga saya mau membuka contekan saya dulu. Nah, firman Tuhan dikatakan, mari kita buka di dalam Pengkhotbah. Ya teman-teman kalau ada, saya coba. Nah, oke. Tuhan menciptakan hubungan itu dan menaruhnya dalam manusia, itu tujuannya untuk saling menjaga. Rekan-rekan muda, seperti Anda ini, waktu Anda membangun hubungan, waktu Anda satu dengan satu sama lain, kita diadakan di dunia ini adalah itu untuk saling menjaga. Kejadian 2 ayat 20 kata manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Jadi ceritanya bagaimana Tuhan meng-create manusia itu untuk saling menjaga. Manusia itu pertama kali itu dia memberikan nama. Oh, saya berikan nama ini burung pipit, ini burung beo, ini burung hantu, ini gajah, ini singa, ini segala macam. Ya, kepada segala burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Wih kak, ini firman Tuhan kan cerita tentang pasangan hidup kak, seru nggak kak gitu. Nah, yang kalau misalnya udah usia mendekati, seru nih kak, aku mau nih pasangan hidup segala macam. Wait, sebentar. Kita mau membangun hubungan yang atas dasarnya itu adalah kemudian dan ketulusan dulu. Tenang. Nggak usah buru-buru. Nanti ada waktunya. Tuhan udah kasih yang terbaik buat Anda semua. Tuhan berikan persis seperti ini. Penolong yang sepadan dengan kita. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Nggak ada sisinya di sini. Ya. Hus, kok nggak mau nih? Oke, tolong saya. Balik lagi. Ada tadi. Nah, ini Pengkhotbah yang tadi saya bilang. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9, atau teman-teman bisa lihat di depan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini juga firman Tuhan yang sering dipakai kalau lagi teman-teman rekan muda kalau pernah ikut bersama dengan orang tua di pemberkatan nikah lah misalnya. Ini sering dipakai. Berdua lebih baik. Tetapi aplikasi kepada rekan-rekan muda di tempat ini, seperti tadi contoh tusuk gigi itu adalah pengertiannya bahwa waktu kita bersama-sama kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah. Jadi waktu kita bersama-sama itu kita akan semakin dikuatkan. Jadi mohon sabar, pasti Tuhan akan meng-create kalian semuanya, teman-teman muda, berdua lebih baik. Tapi saat ini bagaimana kita bersama-sama berkumpul di sini, membangun sebuah hubungan di mana hubungan itu kita akan mendapatkan hasil yang baik, ya, hasil yang baik, bukan hasil yang berlipat. Ingat, ini firman Tuhan katakan hasil yang baik. Berarti kalau misalnya 1 tambah 1 tambah 1 itu dari 2, hasilnya dari 2 kali, bukan. Kalau kamu berdua, kamu bertiga, kamu berempat, kamu berlima, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Artinya apa? Kamu akan kuat,
saling menguatkan, saling menjaga satu sama lain. Nah, kalau udah berbicara mengenai saling menjaga satu sama lain, saya mau tanya teman-teman semua, teman-teman rekan muda di sini, siapa yang belum pernah ikut komsel? Jangan malu-malu. Kita mau tolong. Bukan untuk, lu nggak komsel nih, lu nggak komsel nih, enggak. Rekan-rekan muda itu bukan, lu nggak boleh. Tapi waktu kita ada di dalam komsel, itulah kebersamaan kita, kekuatan kita untuk membangun keluarga Tuhan. Ayo, siapa yang belum? Kalau yang belum, nanti selesai dari sini langsung ketemu dengan kakak-kakak di tempat ini. Kakak-kakak pembina. Pasti ini yang baju-baju yang rompi-rompi merah ini pasti kakak-kakak pembina nih. Samperin mereka aja. Ya, samperin mereka aja. Kak, saya rumahnya di sini. Saya itu sulit nih, belum komsel nih. Kakak tolong saya dong. Di mana? Ini pasti akan membantunya. Ya. Nah, saya lanjut lagi berikutnya, next berikutnya, bantu saya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun hubungan yang kuat dan sehat? Gimana sih saya membangun hubungan supaya nanti jangan cie gitu kan ya? Gimana saya membangun hubungan teman-teman semuanya? Jadi membangun hubungan itu bukan saya melihat, oh ini lawan jenis saya, oh ini yang laki-laki aja, oh ini yang perempuannya. Enggak. Kita membangun hubungan itu semua. Makanya Adam waktu memberikan nama kepada binatang-binatang dikenal. Dia udah kasih semua, dia udah bekerja nih semuanya nih. Dia nggak nemukan teman yang sepadan. Jadi makanya kita waktu bergaul pun harus bersama-sama. Masa laki-laki dengan laki-laki doang? Ya, untung sini ada sepenggal wanita. Kalau nggak ada sepenggal wanita yang duduk di sana, itu kayaknya udah hampir mirip-mirip nih. Tinggal saya kasih tirai aja di sini, tirai putih nih. Kalau udah kasih tirai putih di sini udah mirip seperti yang sana lagi gitu loh. Dibagi gitu loh ya. Yang wanita-wanita, yang pria-pria gitu loh. Ya. Nah, jadi minggu depan kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk nyampe di sini, nah teman-teman sudah mulai duduknya berbaur, ada sini. Karena kita membangun hubungan dengan ketulusan dan kemurnian. Nah, bagaimana sih saya mau membangun hubungan? Anak-anak muda, Anda punya waktu panjang pengertian demikian. Karena hidup seseorang kan kita nggak tahu, ya kan? Anak muda pengertiannya Anda punya waktu yang panjang karena Anda akan melewati masa-masanya. Yang SMP, selesai dia akan masuk ke tahap yang namanya sekolah menengah atas ataupun SMA ataupun SMU singkatannya, ya kan? Nah, kebetulan kalau misalnya yang masih dalam satu sekolah sih enak aja, dari SMP ini ke SMP ini sama aja. Tapi bagaimana engkau yang dari SMP, yang tadinya teman-teman kamu tuh segeng, teman-teman yang istilahnya ya satu server dengan Anda, tahu ya satu server ya, satu server dengan Anda masuk ke dalam SMA yang multi server, macam-macam, ya. Saya sudah berikan pesan kepada anak saya, Darren yang paling kecil, karena dia kan masuk SMA, dan memang nego dengan dia, dan nanti kalau misalnya kamu SMA, kamu lanjut ke SMA negeri ya, gitu ya. Tadinya sih sempat ngotot nggak mau gitu. Sekolah negeri ya, gitu ya. Supaya kamu itu saya bilang sekolah negeri itu ya, walaupun kalau dibilang sih pendidikannya sih kalau dibanding dengan swasta, ya kadang-kadang agak kalah, kurang disiplin. Tapi saya bilang ya, mulai untuk bergaul, berteman dengan orang yang begitu banyak yang berbeda. Sebenarnya sebagai orang tua ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu. Tapi mau coba gitu. Oke, dibekalin. Yang penting Darren ada di dalam komunitas. Komunitas apa? Komunitas orang percaya. Dia harus ada di dalam komsel, ingetin dia baik-baik. Nah, itu artinya dia akan masuk ke sekolah negeri yang multi server. Ya, sebenarnya swasta juga ada multi server. Tapi yang lebih berat lagi teman-teman yang istilahnya teman-teman dari SMA ini akan naik kepada kampus ataupun perguruan tinggi, itu udah benar-benar multi. Berbagai macam orang dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Bagaimana Anda bersikap sebagai orang yang percaya
kepada Tuhan dalam membangun hubungan. Nah, ini cerita di sini, ya. Bagaimana? Mari kita lihat kisah daripada Daniel, ya. Saya ambil kisah Daniel. Waduh Kak, kisah Daniel ini kan jadul. Ini mah berapa masa yang lalu kali. Tapi poin prinsipnya yang kita mau pelajarin. Tentunya Daniel nggak seperti saya. Tentunya Daniel juga nggak seperti teman-teman semuanya. Yang nyanyinya mungkin lagu-lagunya bahasa Inggris. Enggak. Daniel beda. Maksudnya zaman hidupnya beda dengan kita. Tapi prinsipnya yang mau kita pegang, yang mau kita pelajarin bersama-sama. Nih, saya kasih gambar Daniel di bawah singa. Tentunya teman-teman udah tahu lah, ya. Ini ya gambar daripada bukan konon. Jadi bangsa Israel ini, ya, didatangin, dikuasain oleh bangsa asing namanya Babel. Babel itu Raja Babel, Raja Nebukadnezar, ya. Jadi kalau teman-teman belajar namanya ilmu bumi, ilmu geografi, ya. Babel ini itu ada di Irak, ya. Tahu ya Irak kan ya? Jadi kalau misalnya ilmu bumi, Irak itu datang untuk jajah Israel. Itu. Nah, waktu mereka menguasai bangsa Israel, beberapa orang anak muda ini diambil. Jadi contohnya misalnya kita ambil aplikasi yang paling enak itu adalah misalnya bangsa Indonesia dijajah oleh siapa? Belanda. Siapa? Belanda. Ini jangan-jangan ilmu sejarahnya gagal total. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa apa? Siapa lagi? Jepang. Oke. Yang paling singkat, yang paling sederhana adalah Jepang. Kenapa Jepang? Saya pakai, Kak kenapa nggak mau Belanda aja? Belanda kejauhan. Jepang aja. Jadi teman-teman misalnya kita Jepang datang nih ke Indonesia. Jajah Indonesia. Kemudian yang ini di 1, 2, 3, 4 lu ikut saya ke Jepang semuanya. Wih asik Kak ke Jepang. Zaman sekarang. Zaman dulu coba. Ya, jadi ceritanya seperti gitu. Jadi anak-anak muda ini, klik ya. Anak-anak muda ini diangkut. Nah, ya ditampilkan. Maaf, saya ini ada muncul nggak? Kita tolong ya. Ayatnya. Dan bisa baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat. Dikatakan yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya teman-teman terima aja, ini bangsa Kasdim, bangsa apa lagi gitu ya. Nah, saya masuk kepada yang tadi, saya ngulang tadi, bangsa Indonesia dijajah sama bangsa Jepang. Anak-anak muda 1, 2, 3, 4 ikut saya ke Jepang. Wih asik nih ke Jepang. Siapa yang pengen ke Jepang? Ke Jepang. Tapi bayangkan kita itu dijajah, dibawa ke Jepang. Nah kemudian anak muda ini disuruh untuk belajar bahasa Jepang. Wih asik dong sekarang bisa belajar bahasa Jepang. Arigato apa? Enggak begitu zaman dulu. Maksudnya supaya anak muda ini ikut kebudayaannya orang Kasdim ini, ikut ibaratnya lu ikut nih bahasa Jepang. Gitu. Ya. Nah, bukan hanya sampai di situ saja. Ayat 6 dikatakan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni apa? Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Nama-nama orang ini diganti namanya. Daniel menjadi Belsajar. Nama-nama orang ini diganti, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa Hananya diganti dengan nama Sadrak, Misael diganti dengan nama Mesak, Azaria diganti dengan nama Abednego. Kan cuma sekedar ganti nama, emang pengaruhnya apa? Nama-nama itu adalah nama-nama yang diambil dari dewa-dewa mereka. Apa tujuannya? Supaya orang Israel ini, mereka itu ikut budaya daripada bangsa asing ini.
Apa aplikasinya kepada teman-teman semua di tempat ini? Waktu kita membangun hubungan berkaitan dengan kitab Daniel ini. Daniel ini dibawa suatu saat kita akan masuk kepada lingkungan di mana lingkungan itu begitu banyak sekali pergaulan. Hati-hati. Jangan sampai kita ikut dengan gayanya, budayanya. Budaya kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini hati-hati. Jadi teman-teman semuanya, apa yang kita bisa belajar daripada prinsip hidup daripada Daniel? Next berikutnya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Ini penting. Daniel berkata saya waktu seperti Anda, seperti teman-teman muda, masih seperti ini, begitu saya percaya Tuhan Yesus, namanya kalau percaya Tuhan Yesus kan harus hidup benar kan ya? Nah pertama kali yang saya hadapi itu keluarga saya, papa mama saya. Karena kami dari keluarga yang bukan percaya Yesus. Nah waktu saya percaya Yesus, otomatis hidupnya ini kan harus sinkron dong dengan Tuhan Yesus kan? Salah satunya yang supaya saya sinkron dengan Tuhan Yesus apa? Yaitu namanya berdoa. Orang yang nggak percaya, maksudnya nggak percaya kepada Tuhan Yesus, kan nggak pernah yang namanya berdoanya begini. Nggak pernah lihat kan ya? Ya kita memang dikasih berdoa memang nggak harus yang tangannya begini atau misalnya makan juga harus berdoa, enggak. Gitu. Jadi waktu saya bertobat tuh saya ingat, iya saya kan udah percaya Yesus ya. Nah waktu saya pulang ke rumah, waktu saya mau makan tuh diajarkan tentang namanya mengucap syukur. Wah, di meja makan keluarga, saya duduk, ada nasi, di situ diperhadapkan, kamu mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, atau udah begitu aja. Begitu saya mulai lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Ya, doa saya waktu seperti teman-teman muda sih nggak yang keren-keren banget. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini, amin. Ya simple gitu. Tapi begitu saya tutup mata, lipat tangan, mengucap syukur dengan makanan apa yang diberikan, keluarga saya langsung heboh loh. Papa mama saya langsung heboh. Ini anak kesambet setan apa nih? Ya kan? Anak yang jadinya nakal berubah menjadi baik, bagi mereka itu aneh. Ini anak kesambet setan apa nih? Ini anak dicuci otak apa nih gitu loh. Itu sesuatu yang aneh. Yang kedua, saya waktu seperti teman-teman semua bertobat itu kelas 2 SMA. Nah, kalau SMA kan istilahnya kan di tingkat sekolah. SD, SMP, SMA itu kan paling tinggi tuh SMA. Zaman-zamannya nakal tuh. Zaman-zamannya cari identitas diri. Ini saya bocorin rahasia supaya Deren jangan ikutin saya nanti waktu SMA. Nah, nakalnya tuh nakal iseng, bukan nakal yang seperti orang, nakalnya nakal iseng. Tong sampah di gang sekolah penuh dengan kertas, kucuk, biar terbang semana-mana berantakan. Tujuannya supaya petugas kebersihan ke sekolah tuh mutin semuanya, bersihin semuanya. Gitu. Apalagi zaman dulu saya tuh di sekolah itu di kelas itu nggak pakai AC, pakai kipas angin. Kipas angin dikasih kapur di atasnya. Kalau teman-teman tahu kapur nggak ya? Yang buat nulis loh, ya. Jadi kapur itu dikerok-kerok dari kayak tepung gitu, ditaruh di atas kipas angin. Nanti pasti ada yang nyalain kan, gulung, wah terbang semua, wah gitu. Isengnya saya itu seperti itu. SMA. Sama ya kalau ngomong banyak kelas ragunannya. Tahu ragunannya? Mulai dari kambing, sapi, kucing, ayam. Jadi ngomongnya kotor, ngomongin binatang mulu gitu. Itu zaman saya dulu. Nah, begitu saya terima Yesus, satu lagi nih, Raja nyontek. Yang ketawa-ketawa, iya saya juga nyontek, tapi kalau yang bilang-bilang nggak nyontek. Ya, saya sebenarnya bukan orang yang bodoh-bodoh banget, ya masuk ke level yang pintar lah. Tapi suka iseng nyontek, suka ngebatik di meja belajar, ngebatik, tulisin semuanya. Padahal udah pelajarin semuanya. Ngebatik bagi kepada teman. Maksudnya tuh saling berbagi. Idenya sih bagus, saling berbagi gitu loh.
Begitu saya bertobat, teman-teman minta contekan, saya mulai, waduh, ini gimana ya? Harus punya ketetapan. Begitu saya berketetapan untuk tidak menajiskan diri, saya bilang kepada teman saya, teman dekat loh, di teman-teman SMA, sorry, saya nggak bisa kasih. Tahu sendiri kalau misalnya teman-teman SMA, langsung dikeplakkan ya. Gitu. Dihajar saya, apalagi badan saya kecil, ya sasaran lah. Tapi pada saat saya mengambil ketetapan itu, menguatkan hati saya. Ya dikebukin, iya, segala macam, iya. Lama-lama mereka sadar, oh, ini orang Kristen nih. Nah, disitulah mulai pelan-pelan teman-teman mulai menghargai saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situ saya banyak bawa teman-teman yang seperti usia saya teman-teman semuanya ada di persekutuan. Itu mulainya awalnya sampai dengan hari ini. Next berikutnya. Jadi yang pertama, teman-teman dalam membangun hubungan itu harus punya ketetapan. Kemanapun engkau pergi, sama seperti tadi ayat deklarasi dikatakan, berketetapan untuk murni dan tulus dalam membangun hubungan. Berketetapan untuk hidup benar. Kalau engkau naik SMP, naik SMA, naik ke tempat kuliah sekalipun, berketetapan untuk hidup benar. Dan bagaimana kamu bisa berketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 13, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita sering-sering ada di dalam pergaulan yang tidak sehat, itu lama-lama akan merusak kita. Apakah kita nggak boleh bergaul dengan orang yang berdosa? Enggak. Banyak orang berdosa. Tapi bagaimana kita punya ketetapan? Nah, sekarang saya hidup bukan di lingkungan sekolah. Saya hidup di lingkungan perkantoran. Tahu perkantoran? Lingkungan kerja. Rekan-rekan muda jangan berpikir kalau di lingkungan kerja itu pasti orangnya baik-baik dong. Bapak-bapak sudah dewasa, sudah besar, pasti baik-baik dong. Enggak teman-teman semuanya. Sama aja. Teman-teman muda enggak. Di lingkungan kerja lebih parah lagi. Karena mereka sudah berakar dengan dosa sehingga melihat perbuatan yang jatuh udah hal yang biasa. Nah, Anda yang percaya pada Tuhan mau nggak punya ketetapan itu? Oke, saya enggak. Saya bilang kepada Tuhan, saya ditempatkan di tempat ini, saya bekerja dengan satu, apapun yang aku perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu aja. Kalau saya mikir ada yang berbuat yang nggak benar, oke, saya nggak ikut. Karena saya mau berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu, ya. Yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan? Bagaimana kita mensikapi cara kita membangun hubungan? Yang kedua, dari kisah Daniel juga, ya. Kisah Daniel juga diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Garis bawahi baik-baik 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Teman-teman semuanya mungkin, aduh kakak, 3 kali sehari udah kayak makan nasi aja. Suruh saya berdoa 3 kali, mau jadi apa saya? Ada yang dengar 3 kali ini, aduh 3 kali ya kak ya. Bodoh-bodoh kak, sekali aja udah lemes. Sekali aja kadang-kadang udah membosankan. Apalagi dengerin kakak di depan ini ngomongin 2 jam, membosankan gitu loh. Tapi di sini saya, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang keluar dari ruangan ini. Saya dapat bocoran dari anak saya. Kalau di nanti khotbah nanti ada yang keluar di sini. Ini nggak ada loh sini. Nggak ada yang keluar sini. Cap jempol semuanya. Luar biasa semuanya. Saya juga dari depan sini bisa melihat. Nggak ada yang ngantuk kok. Cap jempol pak semuanya. 3 kali loh. Susah nih. Itu kan Daniel. I dong. Oke. Saya waktu menuliskan ini, bukan angka 3 kalinya yang paling penting. Saya ngerti rekan-rekan muda. Saya pernah ngalami teman-teman muda. Waktu saya belajar ini 3 kali,
Yang saya pikirin cuma 3 kali itu adalah bagaimana saya punya waktu untuk main game. Main game. Game saya memang bukan game online. Zaman dulu game. Saya bilang kepada anak saya Didi juga kalau soal main game jago. Tapi setelah gede udah tinggalin. Yang saya pikirin main game. Yang saya pikirin adalah saya olahraga. Zaman dulu saya masih seperti teman-teman SMA, itu hobinya olahraga juga. Olahraganya basket. Zaman saya dulu, ya. Sekarang diikuti sama Darren pemain basket. Zaman saya klubnya Chicago Bulls. Nggak tahu Darren sekarang klubnya apa, saya nggak ngerti lah. Ya. Zaman saya dulu masih dikenal dengan namanya Michael Jordan, makanya ada sepatu Jordan gitu nih, sebab pakai sepatu Jordan siapa nih? Ayo loh. Michael Jordan gitu. Woi, sampai baju saya pemain basket pun itu gambarnya Chicago Bulls. Persis mirip replika daripada klub Chicago Bulls. Main basket, ya. Cuman taunya itu. Tapi suruh saya untuk berdoa 3 kali, pusing. Saya ngerti, teman-teman. Step yang paling kecil aja dulu. Step sederhana aja dulu. Ada di ibadah minggu. Ada di konser. Simpel kan? Setelah itu sudah kita nikmati, udah kita bisa enjoy dengan yang namanya ibadah, dengan namanya konser, naik level berikutnya. Yuk punya yang namanya persekutuan pribadi, baca firman, berdoa. Ini penting. Saya sampai sebesar begini itu butuh yang namanya berdoa dan baca firman, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena yang kita sembahkan Tuhan. Nanti dia akan ngomong. Oh, Kak, masa sih Tuhan bisa ngomong? Iya betul. Suaranya emang audible seperti begini? Enggak. Nanti masing-masing pribadi, teman-teman semuanya, itu punya cara Tuhan untuk berbicara kepada kita semuanya. Dan saya sudah buktikan sampai dengan saya bekerja sekarang ini di dunia kerja, banyak pertolongan Tuhan dalam diri saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Hebat ya, Tuhan tuh maha pintar loh. Pekerjaan kan udah zaman modern nih. Ngerti Tuhan, jangan dikira Tuhan nggak ngerti. Ngerti. Ya? Sini siapa yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja, ya. Misalnya apa? Wah, lagi disuruh buat ini strategi marketing, gimana? Jangan berpikir Tuhan nggak tahu strategi marketing, pintar. Di dunia kerja itu juga ada yang namanya kita harus mempresentasikan sesuatu, strategi-strategi apapun juga, bagaimana kita menghitung efisiensi, produktivitas, bagaimana kita mencapainya. Jangan dikira Tuhan ketinggalan zaman, nggak pernah kuliah. Tuhan pintar. Dia kasih tahu kita, Ben, buat begini-begini, ngambil dari sini, angkanya sini, jumlah begini, bagi, nah itu angkanya. Wish, pakai itu. Waktu makin tetap bergerak, biasa cepat aja. Lanjut berikutnya, klik berikutnya aja. Yang kedua, yang tadi saya bilang, kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, punya ketetapan, ingat baik-baik. Yang kedua, harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Konser, ibadah minggu, pribadi. Lakukan step kecil dulu, langkah kecil dulu. Oke, lanjut berikutnya karena waktu sudah mepet. Ya, lewatin aja. Teman-teman tahu ini apa? Apa ini? Hah? Coca-Cola. Apa ini? Soda. Apa ini? Coca-Cola. Apa ini? Coca-Cola. Apa ini? Apa ini? Sprite. Apa ini? Baik. Ini cuma ngetes doang. Nggak ada yang bilang ini kaleng. Oh iya. Oke, untung saya nggak nanya sih ya. Maaf. Kaleng Coca-Cola. Jadi banyak versinya. Oke teman-teman, kalau beli kuliah hukum, ini hukum ya. Saya kebetulan bukan jurusan hukum, enggak. Dalam persidangan
Ini contoh ini intermezzo doang. Apa ini? Punya banyak versi. Minuman soda, Coca-Cola, kaleng Coca-Cola. Itu hukum. Sini ada jurusan hukum nggak? Nggak ada. Oke. Tapi intinya mau minuman apapun juga, mau minuman soda, mau kaleng Coca-Cola, apapun juga, oke kita sepakatin bersama-sama Coca-Cola. Maaf saya pinjam mereknya aja supaya kita gampang mengingatnya. Ya. Pelan-pelan tunjukin tampilannya. Yang pertama, kaleng Coca-Cola, minuman Coca-Cola ini diantarkan dengan truk. Pemberhentian pertama yaitu dia akan berhenti ke sebuah kepada sebuah minimarket. Minimarketnya seperti ini. Pasti sudah kenal dong. Di minimarket itu diberikan label harga sebesar 5.000. Ya. 5.000. Siapa yang mau? Siapa yang mau 5.000? Oke. Berikutnya, truk yang sama juga yang mengantarkan minuman ini, mengantarkan minuman Coca-Cola, kaleng Coca-Cola ini berhenti di pemberhentian yang kedua. Pemberhentian kedua itu diberikan nama restoran. Seperti ini. Diberikan label harga yaitu 20.000 rupiah. Yang terakhir, minuman Coca-Cola ini diantarkan oleh truk yang sama juga di pemberhentian terakhir yaitu namanya sebuah hotel bintang 5 yang terkenal mewah sekali. Kaleng Coca-Cola ini tidak pernah ditampilkan, tidak pernah dipajangkan, tetapi ditaruh di gudang yang lembab, tersimpan di ujung ruangan. Nanti ada orang yang datang dan berkata, saya pesan Coca-Cola. Kemudian ada seorang pelayan memakai jas lengkap dengan dasi lengkap, mengambilnya dari gudang, menyajikannya dengan gelas kristal dan berisi es batu dan mengantarkannya kepada Anda dengan sopan. Kemudian Anda minum, mantap. Kemudian beberapa saat kemudian Anda panggil pelayan, cek. Pelayannya datang dan menyodorkan. Tertulis di situ angkanya 50.000. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Saya mau tanya ini lah. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan minuman Coca-Cola yang sama dengan diantar oleh truk yang sama, tapi duitnya beda-beda? 5.000, 20.000, jadi 50.000. Cara penyajian. Oke, dia menjawab cara penyajian. Apa yang membedakan? Tempatnya. Tempatnya. Apa yang membedakannya? Tempatnya sih tadi. Tempatnya. Apa yang membedakannya? Lokasinya. Lokasi. 100. Good. Iyalah, dari gambar udah jelas kok. Truknya sama. Gambarnya Coca-Cola sama. Ini yang beda nih. Tempatnya. Next berikutnya. Lingkungan. Tempat. Bicara mengenai hubungan relationship. Di mana Anda ditempatkan? Apabila Anda berada di lingkungan yang baik, maka Anda akan menjadi namun sebaliknya, bila Anda di lingkungan yang buruk, maka Anda akan menjadi padam. Rekan-rekan muda tempat ini, anak-anak muda semuanya, Anda punya waktu, seperti saya bilang, Anda punya masa, punya waktu di mana Anda akan masuk kepada lingkungan yang baru. Perhatikan baik-baik, waktu kita membangun sebuah hubungan, Anda ada di lingkungan yang baik atau Anda ada di lingkungan yang buruk. Investasinya mahal. Tempat ini mahal. Tempat ini menentukan dirimu mahal apa enggak. Harganya mahal apa enggak. Saya akan tutup. Waktunya mungkin sudah mau selesai. Saya akan tutup dengan bisa ditampilkan mungkin itu kesimpulannya, ya, sama sebuah cerita nanti saya bilang. Kita harus memutuskan ingin jadi orang seperti apa kita nantinya. Kita harus waspada dalam pergaulan. Kita perlu memilih teman yang mau saling menghormati dan mengasihi.
bukan yang mempengaruhi kita kepada hal yang buruk. Kita harus memegang teguh kepercayaan kita dan menghormati orang lain. Saling menghormati dan mengasihi akan membuat hubungan berlangsung lama. Saya closing dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada bapak namanya Bapak Budi. Bapak Budi ini lagi mau pergi jalan-jalan. Dia mau pergi jalan-jalan, dia mau naik kapal. Tahu teman-teman kapal? Ya, kalau teman-teman semuanya kan pasti kan kalau misalnya pergi jalan-jalan naik pesawat gitu. Ini naik kapal, ya. Dia belum pernah naik kapal, cobalah naik kapal Perni gitu. Saya orang daerah merantau ke Jakarta, pertama kali bukan naik pesawat zaman itu mahal. Saya naik kapal. 3 hari 2 malam di lautan yang luas. Nah, orang ini mau pergi jalan-jalan, kemudian dia mau naik kapal dan dia singgah di pelabuhan. Sampai di pelabuhan dia perhatiin. Ada orang menuntun binatang namanya babi. Dia nuntun babi jalan. Babi itu tekun mengikuti si orang itu berjalan dengan setia menuju kepada suatu tempat. Tempat itu tertulis dengan tulisan besar, tempat pembantaian. Sekarang kan lagi udah ada ya, persis mirip loh. Tempat pembantaian. Wah, bentar lagi teman-teman semua akan dapat namanya babi panggang B2, nasi campur, enak-enak nih. Tapi kenapa babi itu mau nurut ya, jalan tekun ngikutin orang itu? Oh, karena kan kak babinya nggak bisa baca huruf. Betul. Tapi babi itu belum pernah yang namanya mau ikut dengan setia orang yang menuntun dia itu pada satu tujuan. Belum pernah ada. Yang ada adalah domba. Itu mau. Babi itu biasanya liar. Kucak-kacir kemana-mana. Gak bisa diatur. Tapi babi yang ini mau tekun ikutin orang itu. Malah ke tempat yang istilahnya mau habisin nyawanya. Namanya tempat pembantaian. Orang ini yang mau jalan-jalan ini fenomena lucu juga ya. Saya mau videoin supaya viral di sosmed. Di video dong, sosmed. Tampilkan, viral. Nah karena viral kan ditanya dong. Tanyalah, orang ini masih ada waktu. Ditanya kepada orang ini, yang penuntun babi-babi ini. Pak, itu babi kok nurut banget ya? Kok mau ya? Ikut gitu. Padahal saya lihat tulisannya yang ngeribet kan tempat pembantaian. Ditanya, Pak, itu babi kok bisa ya menurut tekun setia? Setahu saya Pak, babi itu biasanya liar. Oh gini deh, saya sambil berjalan, sambil saya menaburkan kacang. Saya taruh kacang dikit-dikit, dia ngikutin saya. Dia nggak sadar, dikasih makanan kacang. Jadi babi itu suka makan kacang nih, kasih dikit, ngikut semua, pop, makan pop. Dia nggak tahu tempat pembantaian. Apa moral daripada cerita saya ini? Itulah strategi daripada si jahat waktu pergaulan kita. Dia nggak langsung bikin yang ekstrim, enggak. Iblis tidak akan membuat sesuatu yang ekstrim. Ini langsung kelihatan nih, dosa nih, yang jahat nih. Strateginya si jahat itu pelan-pelan tapi mematikan. Step by step. Tanpa teman-teman sadar. Tanpa teman-teman muda sadar. Itu mah biasa doang, iya. Itu mah gak apa-apa, gak ada yang lihat. Itu mah gak ada kakak pembina yang lihat, gak apa-apa lah, kita masih oke lah. Cincin-cincin oke lah. Pelan-pelan, iya gak apa. Lama-lama kita sudah mulai melimpang jauh dari Tuhan, jauh. Pertama sudah mulai tidak ada di komsel. Ditanya, lu kok udah lama gak di komsel? Biasa saya agak sibuk nih. Cuma, emang lu sibuk apa? Oh sibuk banget saya, oke. Saya sekolah banyak PR, ada tugas segala macam, oke, ya. Jalan lagi. Ya kan, dikasih strategi lagi, dikasih kacang lagi. Udah gak kelihatan lagi di ibadah. Kok lu udah gak kelihatan di ibadah lagi? Iya nih, kelihatannya udah sulit saya, gak bisa datang lagi nih. Hilang dia. Kalau misalnya hilang, di ibadah hilang. Ujung-ujungnya ketemunya di mana? Tempat pembantaian.
bukan berarti Anda mati, enggak. Lama-lama udah bukan menjadi milik Tuhan lagi. Oke, mari teman-teman semuanya saya undang teman-teman musik maju ke depan.